Akhir-akhir ini banyak kasus viral yang terjadi di negara kita, Indonesia. Salah satunya adalah kasus seorang bos yang mengajak karyawannya tidur bareng untuk syarat memperpanjang kontrak. Karyawan korbannya di sini bernama Ade atau bisa disebut Alfi Damayanti. Jadi di sini saya mau menganalisa apakah benar kejadiannya seperti yang dikabarkan viral di berbagai media sosial, atau memang ada akal bulus yang dirancang oleh seorang pemain ulung untuk mendapatkan perhatian publik dan dimaksudkan khusus untuk mencari ketenaran semata. Baiklah, langsung saja kita mulai analisisnya. Baik, kita akan bicara tentang modus eksploitasi seksual. Staycation dulu, perpanjangan kontrak kemudian. Itu judul kita malam hari ini dan saya harus perkenalkan dulu narasumber saya yang pertama. Secara hukum mungkin semua korban gitu ya, saksi atau saksi korban begitu ya, dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh saja menutupi identitasnya. Bagi yang tidak paham, yang terjadi di sini adalah, si presenter menjelaskan bahwa biasanya yang menjadi korban pelecehan seksual akan malu dan menutupi wajahnya, bukan malah menampakkan wajahnya dengan gamblang, seperti yang dilakukan oleh korban Ade ini. Hal ini malah terlihat aneh dan tidak wajar. Atau adakah maksud lain dari tindakan si Ade ini? Itu juga dilakukan oleh TV One begitu ya, kami memblurkan identitas dan lain-lain untuk menghormati. Namun pada malam hari ini Mbak Ade sebagai pelapor begitu ya, memilih untuk kemudian tidak bermasalah untuk menunjukkan wajah dari Mbak Ade begitu ya. Nah, lol. Pertama langsungin ke Mbak Ade. Mbak Ade sudah hampir beberapa hari ya ini ya, mungkin sudah hampir sepekan ya. Apakah ini cocok menjadi wajah seorang korban pelecehan? Anda bisa menjawab sendiri. Kasus ini berjalan, yang pertama mungkin yang harus kami tanyakan ke Mbak Ade, mengapa memilih bersuara dan kemudian saat ini Anda berani untuk speak up di Perempuan Bicara? Di sini presenter menanyakan motif apa yang mendasari pelaporan ini. Pertanyaan yang tajam sekali. Kalau saya diem aja, ya terus saya mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Saya juga ya sebagai wanita nggak mau lah dilecehkan seperti itu, Mbak. Oke, sudah sepekan ini apa yang terjadi dalam hidup Anda? Ketika banyak sorotan perhatian publik juga mempertanyakan mungkin niat atau mungkin intensi, motivasi Anda untuk melakukan pelaporan. Di sini dengan halus, presenter menanyakan apakah motif si Ade melakukan pelaporan untuk mendapatkan perhatian publik saja? Apa memang sudah sangat kuat begitu ya, paling tidak perhatian atau mungkin dorongan juga untuk melapor atau memang dari Anda sendiri sebenarnya? Ya terutama dukungan dari keluarga juga, dari orang-orang terdekat. Karena saya juga udah begitu sakit hati ya, apa sih namanya, kayak sering modus-modus kayak gitu kan, saya juga punya harga diri yang nggak mau gitu kayak di modus dipegang-pegang tangan kayak gitu, nggak mau. Makanya ya udahlah saya berani buat speak up kayak gini gitu biar Iya. si Pelaku ya, atau si pelak terlapor ya? iya Terlapor. itu jera gitu, nggak Oke. gitu-gitu lagi kayak. Jadi, menurut pendapat pribadi si korban, dia mempunyai motif yang sangat mulia sekali. Yaitu untuk membuat pelaku jera, sehingga dia tidak melakukan pelecehan terhadap pekerja wanita lain. Sungguh sangat mulia sekali alasan si Ade ini ya. Tapi apakah benar begitu? Saya boleh klarifikasi ya, apa saja bentuk pelecehan atau kekerasan seksual yang Anda derita nih dari terlapor? Dia sempat pegang-pegang tangan saya kayak, "Ih tangan kamu lembut ya, ih apa sih?" kataku gitu kan ya. Kalau memang benar pernyataan si Ade, di sini memang bosnya itu sudah melakukan hal yang tidak profesional dan tergolong pelecehan. Karena sudah melakukan tindakan fisik. Tapi dari hasil analisis saya, reaksi yang dikeluarkan oleh si Ade di sini adalah dibuat-buat. Sepertinya dia tidak pernah dengan tegas menolak ajakan atasan dia untuk tidur bersama. Kalau memang reaksinya seperti yang ada di video ini,
Tentu saja si tersangka akan bereaksi dengan hal lain juga, seperti memecat si korban, menghukum, atau tidak memperpanjang kontrak lagi. Tapi sepertinya hal itu tidak terjadi. Eh, ya sempat kayak modus-modus pegang tangan tapi sama saya ditarik gitu. Saya juga kan gak mau ditarik-tarik gitu kan. Kayak dia, apa sih gitu kan, kamu tangannya lembut banget sih kayak gitu kan. Gak pernah ini ya, gak pernah cuci ya, gak pernah nyuci ya, aku tangannya lembut banget gitu Mbak, kayak gitu Jadi modus. fisik sudah begitu ya? Udah, Secara sempat, verbal sudah? udah, Baik di mungkin mengirim pesan begitu ya, ataupun secara iya. langsung? Kebanyakannya sih secara langsung, secara lisan dia Oke. ngajak-ngajaknya, tapi ngajak-ngajaknya tuh pengennya berdua mulu, kalau diajakin bareng-bareng nggak mau, dia selalu nolak. Berarti, analisis saya sebelumnya adalah benar. Di sini korban tidak menolak bosnya dengan tegas, tapi malah mengiyakan ajakan terlapor dengan syarat mengajak kawannya. Secara halus memang ini berarti penolakan. Tapi secara tidak langsung juga dia memberikan harapan ke bosnya. Atau memang ini adalah rencana penjebakan? Well, kita tidak pernah tahu faktanya. Tuh, Oke, nah sekarang yang ingin dikejar oleh Mbak Ade apa? aku pengen cari keadilan aja sih Mbak, terus aku juga pengen kerja bener-bener, cuma pengen kerja gitu. Karena aku juga kan butuh ya, butuh buat makan, buat sehari-hari gitu. Oke. Jadi di situ juga aku juga kan entar bukan berarti mengiyakan gitu. Wah, kita dapat fakta baru. Berarti kalimat si Ade yang memberikan si bos harapan adalah kata entar. Si Ade ini sepertinya belum pernah mengeluarkan kata tidak untuk ajakan bosnya. Bagaimana dengan pendapat kalian? Oke. Iya, karena entar-entar tuh karena aku juga butuh kan pekerjaan gitu. Oke, statusnya saat ini gimana Mbak Ade dalam pekerjaan? Sudah tidak bekerja lagi? Sudah tidak bekerja. Oke, setelah ditolak seperti itu, lalu terlapor tidak memperpanjang kontrak. Iya, Baik, ini statement yang menarik. Si Ade mengatakan bahwa kontrak tidak diperpanjang karena menolak ajakan si bos untuk tidur bersama. Tapi apakah benar faktanya begitu? Mari kita cek faktanya. Kami dapatkan informasi dari harian Kompas. Kalau ternyata kontrak dari Ade sudah diperpanjang bahkan sebelum kejadiannya viral. Jadi di sini pernyataan si Ade kalau kontrak sudah tidak diperpanjang karena dia menolak ajakan bosnya untuk jalan berdua adalah suatu kebohongan. Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke, dan Mbak Ade tidak meneruskan juga ya? Iya. Tidak ya? Oke. Nah, ternyata ini kan tidak viral karena Mbak Ade ya? iya. Apa? Jadi ini bagaimana awal mulanya justru jadi perhatian publik yang dari kacamata Mbak Ade ini? Iya, kebetulan kan kasus staycation ini kan emang lagi viral ya. Kebetulan kan emang aku merasakan ini gitu kejadian, tapi aku mencegah gitu, waspada kalau aku punya firasat tuh, wah ini sih ini kayak mau macem-macem gitu ya. Wah, kita dapat fakta baru lagi. Rupanya si Ade ini bukanlah orang yang memviralkan kasus ini. Tapi dia mengambil kesempatan itu untuk melaporkan kasus dia ke polisi dalam rentan waktu kejadian viral itu. Apakah ada kemungkinan kalau hal ini sudah diatur untuk mendapatkan perhatian publik? Well, kalian yang memutuskan. Bukan pengen pansos, bukan pengen Viral dan viral lain-lain. atau apa, karena ya emang kayak udah keterlaluan aja gitu, kayak gitu. Kalau misalkan, mungkin kalau misalkan aku mengiyakan udah terjadi ya. Well, we never knew that. Siapa tahu sudah pernah? Ya kan, tapi karena si Ade tidak mendapatkan apa yang dia mau dari si bosnya, makanya dia mau memviralkan kasus ini. Siapa yang tahu apa yang sudah terjadi di antara kedua orang itu? Kita masih menunggu fakta tersembunyi lainnya dari pihak kepolisian untuk dapat menganalisa kasus ini lagi.